Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Zunair Gobel dari kelas Manajemen H Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kali ini saya akan menjawab soal dari matematika ekonomi, soal ujian akhir semester. Baik. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. Seperti yang kita lihat sini, Mahardika ingin menabung uangnya sebanyak 48 juta rupiah setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga 10% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2017. Berapa jumlah uang tabungan Mahardika di akhir tahun 2025? Baik, mari kita kerjakan. Jawaban. Diketahui P adalah uang yang ingin ditabung oleh Mahardika pada setiap akhir tahun di suatu bank komersial, yaitu sebanyak 48 juta. I merupakan bunga 10% per tahun, bunga per tahun secara majemuk, yaitu banyak 10% per tahun. N jarak antara 2017 ke tahun 2025, yaitu 8 tahun. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyelesaiannya. Setelah kita lihat, kita akan memasukkan rumusnya, yaitu Fn. F adalah nilai masa depan tahun ke N, di Fn sama dengan P1 tambah I pangkat N. Nah, dari rumus ini kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka-angkanya. N-nya itu 8 tahun kan? Sama dengan P adalah 48 juta. 1 ditambah I-nya 10%. 10% itu adalah 0,1. Jadi 1 tambah 0,1 pangkat N itu pangkat 8. 48 juta 1 tambah 0,1 1,1 pangkat 8. Itu dikali sama dengan 48 juta tetap sama dikali dengan 1,1 pangkat 8. 1,1 pangkat 8 itu kita dapat 2,14358881. 1,1 pangkat 8 itu hasilnya itu. Dan setelah kita kalikan 48 juta kali 2,14358881, kita mendapatkan 102.892.263 rupiah. Jadi ini adalah jumlah uang tabungan Mahardika di akhir tahun 2025, yaitu jarak antara 2017 yang dibuat pada tahun 2017 dan berada di akhir tahun 2025 sebanyak 122.892.263 dengan bunga majemuk 10%. Mari kita buktikan menggunakan tabel. Baik, kita masuk ke tabel yang akan membuktikan ini.
Jadi pertama kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tabel ini yang terdiri dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Tahun pertama sampai tahun ke-8 ini dapat dari jarak antara tahun 2017 ke tahun 2025. Nilai awalnya yang pastinya sudah kita tahu yaitu 48 juta. Sudah tertulis di sini. Dan pendapatan bunganya ini kita dapat dari hasil perkalian antara 48 juta dikali dengan bunga ini 10% per tahun. Jadi 10% adalah 0,1. 48 juta dikali dengan 0,1 itu hasilnya adalah 4.800.000 rupiah. Sedangkan nilai akhir mendatang didapat dari penjumlahan antara 48 juta ditambah 4.800.000 rupiah. Ya, dapat dari 48 juta ditambah dengan 4.800.000, tentu saja mendapat 52.800.000. Tahun kedua kita tuliskan ini lagi nilai akhir mendatangnya 52.800.000. Dan kita lanjutkan seperti tadi, dikali dengan 0,1 mendapat 5.280.000. Dan kita jumlahkan lagi 52.800.000 tambah 5.280.000 menghasilkan 58.080.000. Begitu seterusnya. Jadi ini kita dapat kita telah membuktikan bahwa jumlah uang tabungan Mahardika di akhir tahun 2025 dari tahun 2007 berarti 8 tahun kemudian mendapat 102.892.262 atau 263 rupiah. Dan pendapatan bunga majemuknya perlu kita ketahui kita mendapat 54.822.262,88 atau 263 rupiah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Jadi kita lihat di sini soal ini menjelaskan tentang carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini, sertai dengan gambar. Nah, baik, kita masuk ke jawabannya. Jawaban. Yang pertama, diketahui quantity demand atau QD sama dengan quantity supply atau QS. Itu adalah rumusnya. Kita ketahui bahwa QD adalah sama dengan 40 kurang P dan QS-nya 4P kurang 50. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. QD 40 kurang P sama dengan QS 4P kurang 50. Ya. Selanjutnya kita akan memindah ruaskan dengan
Selanjutnya kita akan memindah ruaskan agar sama angka-angkanya. Jika kita akan selanjutnya kita pindah-pindah ruaskan. Jadi 4P ini dipindah ruaskan ke sini menjadi dari positif menjadi negatif. Min 4P kurang P sama dengan positif 40 dipindah ruaskan menjadi negatif. Min 50 positif 40 menjadi negatif 40. Ya. Selanjutnya kita jumlahkan. Min 4 kurang 1P menjadi minus 5P. Minus 50 kurang 40 kita dapat hasilnya menjadi minus 90. Ya. Selanjutnya untuk mencari P, min 5-nya kita pindah ruaskan dari perkalian ke pembagian, tentunya minus 90 dibagi dengan minus 5. Kita bagi. Karena minus dibagi minus menjadi positif, kita bahagi seperti biasa. 1 kali 5, 9 kurang 5, 4 kali bahagi 5 belum bisa. 40 bahagi 5, 8 kali 5, 40 habis. Jadi P kita dapat 18. Dan untuk mencari Q-nya kita substitusikan saja ke dalam persamaan. Kita substitusikan P disubstitusikan ke persamaan 1. Kita substitusikan Q sama dengan 40 kurang P. Q sama dengan 40 kurang 18. 40 kurang 18 kurang 8, 3, 10, 8, 2, 3, 22. Jadi kita dapat Q-nya yaitu 22. Jadi jumlah harga dan keseimbangan pasar dilambangkan dengan E adalah mendapatkan titik koordinat 22,18 Q, P. Jika kita ingin membuat gambarnya, maka kita harus membuat grafik, dan tentunya grafik membutuhkan titik potong. Kita akan mencari titik potongnya. Titik potong Q, P. Untuk persamaan QD sama dengan 40 kurang P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 40 kurang P. Q sama dengan 40 kurang 0. Q sama dengan 40. Yang kita dapatkan 40,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 40 kurang P. Q-nya sama dengan 0, 0 sama dengan 40 kurang P. P kita pindah ruaskan sama dengan 40 kurang 0 P sama dengan 40. Kita dapatkan
0,40. Selanjutnya kita akan mencari titik potong Q, P untuk persamaan QS, yaitu 4P kurang 50. Sama seperti tadi, untuk mencari titik potong, untuk memisalkan jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 4P kurang 50. Q sama dengan 4 kali 0 kurang 50. Q sama dengan 4 kali 0, dan kita sudah mengetahui bahwa apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0, kurang 50. Q sama dengan minus 50 di minus 50,0. Sebaliknya, jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 4P kurang 50, 0 sama dengan 4P kurang 50. Kemudian kita pindah ruaskan, minus 4P karena dari positif dipindah ruaskan menjadi negatif. Minus 4P sama dengan minus 50 ditambah dengan 0. P sama dengan minus 50. Kita minus 4P, minus 4-nya kita pindah ruaskan dari perkalian menjadi pembagian. Minus 50 bagi menjadi minus 4, bagi dengan minus 4, maksudnya P sama dengan minus 50 bagi minus 4. Karena minus bagi minus adalah positif, maka kita membaginya seperti biasa. Kita bagi minus 50 dibagi 4. 5 bagi 4, 1. Kali 4, 4. 5 kurang 4, 1. Bagi 4 belum bisa. 10 bagi 4, 2. Kali 4, 8. Kurang 2 bagi 4 tidak bisa. Dapat koma untuk mendapatkan 0. 20 bagi 4, 5. Kali 4, 20. Habis. Jadi P sama dengan 12,5. Kita mendapatkan 0,12,5. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Untuk membuat grafik, tentunya kita sudah mendapatkan beberapa titik potong dari tadi, dari yang telah kita hitung sebelumnya. Oke, kita tulis grafik. Titik E yang tadi Q, P adalah 22,18. Untuk quantity demand-nya, untuk QD dengan 40, P titik potong sumbu Q sama dengan 40,0, dan titik potong sumbu P sama dengan 0,40. Untuk QS-nya yaitu 4P kurang 50, titik potongnya, titik potong sumbu Q-nya sama dengan minus 50,0 .
dan titik potong sumbu P-nya sama dengan 0,12,5. Jadi kita akan membuat grafiknya. Oke, jadi grafiknya sudah jadi. Sekarang kita masukkan titik-titik koordinatnya ke grafiknya. Yang pertama, titik E, Q, P yaitu 22,18. 22 jarak 20, 21, 22. 18. Kemudian kita akan masuk ke titik potong sumbu Q yaitu 40,0. 0,40 dan min 50,0 12,5. Kita sambungkan. Ya, dan kita mendapatkan hasilnya ini 22,18 titik E, ini titik QS 4P kurang 50, ini titik QD 40 kurang P. Baiklah, sekian dari nomor 2, kita sambung ke nomor selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 3. Kita masuk ke soalnya. Suatu produk jika harganya Rp400 akan terjual 40 unit, dan bila harganya turun menjadi 350 akan terjual 60 unit. Tentukanlah fungsi linearnya dan gambarkan grafiknya. Baik, kita masuk langsung ke jawabannya. Diketahui P1 itu adalah harga mula-mula 400. P2 itu harga setelah perubahan 350 harga. Q1 adalah jumlah yang diminta 40 unit. Dan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan, yaitu 60 unit. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Rumus dari menentukan fungsi linear ini dari kasus di sini, rumusnya yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Sekarang kita masukkan angka-angka tersebut. Karena P belum ditemukan, kita tulis kembali kurang P1-nya 400 per P2-nya 350 kurang P1 lagi 400 sama dengan Q-nya juga belum ditemukan, kurang Q1-nya 40 per Q2-nya 60 kurang Q1-nya 40.
Kemudian kita kurangkan P kurang 400 per 350 kurang 400, hasilnya itu minus 50. Ini juga kita kurangkan per 60 kurang 40, hasilnya 20. Ya, benar sekali. Sekarang kita kali silang. Dikali silang menjadi minus 50. Ini dikali silang. Ini juga dikali silang. Q kurang 40 sama dengan 20 dikali 4 kurang 400. Mohon maaf, P kurang 400. Selanjutnya kita kalikan ke dalam. Min 50 kali Q dan min 50 kali 4. Begitu juga di sini. 20 kali P dan juga 20 dikali 400. Minus 400. Akan kita dapatkan min 50 kali Q, min 50 Q, min 50 Q, min 50 dikali min 40, min ketemu min menjadi positif, 50 dikali 40 menjadi 2000. Positif 2000 sama dengan 20 dikali P, 20 P, 20 dikali minus 400, positif dikali negatif, hasilnya negatif. 2 kali 4, 20 kali 400, hasilnya minus 8000. Kemudian ini dipindah-pindah ruaskan menjadi ini plus 2000, positif 2000 dipindah ruaskan ke kanan, minus 80Q sama dengan 20P kurang 8000 kurang 2000. Karena dipindah ruaskan dari kiri ke kanan, dari positif dari pindah ruaskan menjadi negatif. Selanjutnya kita kurangkan. Minus 50Q sama dengan 20P kurang 10.000. Karena minus 8.000 kurang 2.000 hasilnya minus 10.000. Jadi untuk mendapatkan nilai Q, kita pindah ruaskan. Minus 50-nya ini kita pindah ruaskan. Jadi Q sama dengan 20P kurang 10.000 per minus 50. Minus 50. Kemudian kita bagi Q sama dengan 20 bahagi minus 50 menjadi minus 0,4P. Minus 10.000 dibahagi dengan minus 50, hasilnya positif. Karena negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 200. 10.000 bagi 50, hasilnya 200. Atau Q sama dengan 200 kurang 0,4P. Karena kita akan buat grafiknya, maka kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan mencari titik potongnya. Mencari titik potong Q, P. Oke. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 200 ini
200 kurang 0,4P. Q sama dengan 200 kurang 0,4 kali 0. Karena apapun yang dikalikan dengan 0, 0 jadi hasilnya hanya 200. Titik koordinatnya 200,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 200 kurang 0,4P. 0 sama dengan 200 kurang 0,4P. Kemudian 0,4 negatif 0,4P ini kita pindah ruaskan. 0 pun juga kita pindah ruaskan. Negatif 0,4P di sini menjadi positif 0,4P sama dengan 200 dikurang 200 dikurang 0 dan itu tidak berpengaruh. P sama dengan 0,4 untuk mencari nilai P. 0,4 dipindah ruaskan dari perkalian menjadi pembagian. 200 per 0,4 sama dengan 500. Jadi titik koordinatnya 0,500. Sekarang kita akan buat grafiknya. Pertama kita harus menentukan titik A. Kita telah mendapatkan titik A, Q1, P1 40,400. Q1, P1 40,400. Titik B Q2, P2 60,350. Nah, setelah mendapatkan titik-titik koordinat ini, sekarang kita masuk untuk menggambar grafiknya. Oke, jadi sekarang ini adalah grafiknya. Dengan memperhatikan titik koordinat yang tadi, titik koordinatnya terdiri dari 200,0 dengan 0,500. 200,0 0,500. Titik A-nya seperti yang tadi. Oke, kita tulis kembali. Titik koordinat Q, P sama dengan 200,500. 200,0 dan 0,500. Titik A Q1, P1 tadi 40,400 dan titik B Q2, P2 60,350. Oke, jadi kita masukkan ke grafiknya 200,0 sama 0,500. Kemudian kita masuk ke titik A Q1, P1 40,400
400. Kita tarik garis. Mohon maaf, ini seharusnya garis putus-putus. Dan selanjutnya 60,350. Ini 60,350. Sini tarik putus-putus. Ini juga seharusnya ditarik putus-putus. Ini ditarik putus-putus. Kemudian ini kita sambungkan jadi satu garis lurus. Oke, kita garis. Jadi ini adalah gambarnya dari nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang 4. Nomor keempat. Penduduk suatu kota berjumlah 20 juta jiwa pada tahun 2000. Tingkat pertumbuhannya 15.000 per tahun. Soal, hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2005. Berapa jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai tahun 2005? Mari kita hitung. Jawab. Diketahui jumlah suku N pertama atau A sama dengan 20 juta. Yang kedua yaitu R atau rasio 15% per tahun. Disederhanakan menjadi 1,05. Kenapa dia 1,05? Karena 15% itu sama dengan 100% tambah 15% per 100. 100% tambah 15% itu 105. 105% itu sama dengan 100 bahagi 105 bahagi 100, hasilnya itu 1,05. Oke. 15% sama dengan 1,05. Kemudian N-nya atau banyaknya suku adalah 5. Itu dari tahun 2000 ke tahun 2005. Selama 5 tahun. Oke, yang ditanya jumlah suku ke N. S N 5. Sama dengan titik-titik dengan jumlah suku N pertama. D 5. Sama dengan titik-titik. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya. Pertama kita akan membahas tentang jumlah suku N pertama. Jumlah suku ke N itu S5. Kita masukkan rumusnya A kali R N pangkat N kurang 1 pangkat N kurang 1 sama dengan A-nya 20 juta, tinggal kita substitusikan, tinggal kita masukkan A 20 juta
dikali R-nya 1,05 pangkat N kurang 1. N-nya 5 kurang 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya 20 juta dikali 1,05 pangkat 4 karena 5 kurang 1 4. Hasilnya yaitu 1,749000625. Setelah kita kalikan 20 juta kali 1,749000625 mendapatkan hasil 34.980.125. Jadi jumlah penduduk kota pada tahun 2005 adalah 34.980.125 jiwa. Kemudian bagian B kita akan mencari jumlah suku N pertama, itu D5. Kita akan masukkan rumus A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Tinggal kita substitusikan, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angka-angkanya. 20 juta 1 kurang 1,15 maaf ini 115 1,15 15% itu sama dengan 1,15. 1 kurang 1,15 pangkat N-nya 5 per 1 kurang 1,15. Jadi kita akan mendapatkan 20 juta 1 kurang 1,15 pangkat 5 itu 2,01135719 per 1,15. 1 kurang 1,15. Kemudian kita jumlahkan lagi, kita kurangkan lagi 20 juta 1 kurang 2,01135719 menjadi hasilnya minus 1,01135719 per 1 kurang 1,15 menjadi 0,15 minus 0,15. Selanjutnya 20 juta minus 1,01135719 dibagi minus 0,15. Karena minus ketemu minus dibagi menjadi positif, hasilnya adalah positif.
hasil dari pembagiannya itu 6,67423,8,127. Jadi kali 20 juta dikalikan dengan 6,674238127 adalah 134.847.625. Jadi jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai tahun 2005 adalah 134.847.625 jiwa. Baik, sekian pembahasan dari nomor 4. Kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor terakhir, nomor 5. Oke, jadi kita masuk ke soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Seorang pengusaha kecil menghasilkan produk kerupuk udang dengan harga jualnya Rp11.000 per kilogram. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp300.000. Sedangkan biaya variabel per kilogramnya Rp9.000. Berapa kilogram kerupuk udang yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Dan berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 150 kg? Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita akan menjawabnya. Diketahui harga jual per unit Rp11.000. Biaya variabel Rp9.000. Biaya tetap Rp300.000. Sekarang kita akan mencari quantity break even point. Mencapai titik impas atau pulang pokok. Quantity break even point. Kita masuk ke harga jual per kilo. Oke, kita masuk ke QBEP dalam kilo. Kita masukkan rumusnya. QBEP sama dengan FC price kurang variable cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual per kilo kurang biaya variabel sama dengan 300.000 per 11.000 kurang 9.000 sama dengan 300.000 per 2.000. Hasilnya 300.000 bagi 2.000, 150.
Karena ini kilogram, maka kita pakai menjadi 150 kilogram. Jadi quantity break-even point-nya, dan agar pengusaha tersebut mencapai titik imbas atau peluang pokoknya itu harus menghasilkan sebanyak 150 kilogram. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke berapa laba yang didapatkan di saat kuantitinya itu 150 kg. Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 150 kg. Oke, kita masuk ke yang bagian B, laba operasi. Laba operasi ini kita masukkan rumusnya TR kurang TC. TR kurang TC ini terdiri dari TR price kali quantity kurang TC nya terdiri dari FC tambah biaya tetap tambah biaya variabel dikali dengan quantity. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Price-nya yaitu 11.000 dikali dengan kuantitinya 150 kilo kurang biaya tetapnya 300.000 ditambah biaya variabelnya, variable cost-nya 9.000 dikali dengan kuantitinya 150. 11.000 dikali 150 kali 150 kan 0,0000 5 kali 00 5 kali 00 5 kali 00 5 kali 15 5 kali 15 1 kali 00 1 kali 00 1 kali 00 1 kali 11 1 0 0 0 0 5 6 1 1.650.000 dikurang dengan, jika ada tambah dengan kali, maka kali yang didahulukan. 9.000 dikali 150 9.000 kali 150 ditambah dengan 300.000, hasilnya juga 1.650.000. Jadi keuntungan yang didapatkan dari laba operasi ini adalah 0. 1.650.000 kurang 1.650.000. Ini laba yang diperoleh perusahaan jika menjual produk 150 kg tidak dapatkan. Oke. Sekian dari penjelasan nomor 5. Terima kasih.